Yesus atau Isa Al-Masih. Dalam ajaran kami, Yesus adalah Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Namun dalam Islam sebagaimana saya pelajari, Yesus disebut hanya sebagai Nabi. Pertanyaan saya sederhana tapi mendasar, ia menoleh ke arah Farah. Farah, mengapa dalam Islam sosok yang penuh mukjizat, yang lahir tanpa ayah, yang menghidupkan orang mati, hanya disebut sebagai Nabi, bukan Tuhan seperti yang kami yakini? Seketika suasana ruangan berubah sunyi total. Beberapa siswa menahan napas. Seorang guru di barisan belakang bahkan menunduk, menunggu apa yang akan terjadi. Pertanyaan itu bukan main-main. Itu pertanyaan teologis paling sensitif, paling sering memicu perdebatan panjang dalam sejarah. Farah terdiam. Matanya menatap mikrofon di depannya. Dia tahu salah sedikit saja bisa menimbulkan salah paham. Tapi ia juga tahu, inilah saatnya menunjukkan bahwa Islam bukan agama yang membenci atau menolak Yesus, justru memuliakannya dengan cara yang berbeda. Ia menarik napas dalam-dalam. Terima kasih atas pertanyaannya, Pastor, katanya lembut. Izinkan saya menjawab dengan sepenuh hati. Bukan untuk membantah, tapi untuk menjelaskan. Ia membuka catatannya, lalu menatap pendeta itu dengan yakin. Dalam Islam, Yesus atau Isa alaihi salam adalah salah satu dari 5 nabi besar yang diberi gelar Ulul Azmi, yang berarti memiliki keteguhan luar biasa. Kami percaya beliau lahir dengan mukjizat, berbicara sejak bayi, dan membawa risalah tentang keesaan Tuhan, sama seperti para nabi sebelumnya, Ibrahim, Musa, dan Muhammad. Suara Farah terdengar tenang tapi mantap. Al-Quran bahkan menyebut Yesus lebih dari 20 kali, dan menyebut ibunya, Maryam, sebagai wanita paling suci di dunia. Jadi jika ada yang mengatakan Islam merendahkan Yesus, itu keliru. Kami justru menghormatinya sebagai salah satu manusia pilihan Allah. Ruangan masih hening. Tak ada suara bisik-bisik lagi. Farah melanjutkan. Perbedaan utama hanyalah pada status ketuhanan. Islam mengajarkan bahwa semua nabi termasuk Isa adalah utusan Allah, pembawa wahyu, bukan Tuhan itu sendiri. Dan ketika beliau melakukan mukjizat, seperti menghidupkan orang mati atau menyembuhkan orang buta, semua itu terjadi biiznillah, dengan izin Allah. Ia menatap Pastor Gabriel dengan mata teduh. Jadi bagi kami mukjizat bukan bukti seseorang adalah Tuhan, melainkan bukti bahwa Tuhan Maha Kuasa dan dapat memberikan keajaiban kepada siapapun yang Dia kehendaki. Seketika terdengar tepuk tangan kecil dari sudut ruangan. Beberapa siswa Kristen yang semula tampak ragu, kini mengangguk pelan. Mereka tak menyangka jawaban seorang siswi muda bisa setenang itu, sebijaksana itu. Farah tersenyum tipis. Ia menunduk hormat, lalu menutup penjelasannya dengan kalimat yang membuat suasana mencair. Dan saya percaya, Pastor, bahwa baik Islam maupun Kristen sama-sama mencintai Yesus. Hanya saja, kita melihatnya dari jendela yang berbeda. Tapi bahwa Yesus adalah Nabi yang diutus Allah, bukan Tuhan. Tapi bagaimana mungkin seseorang yang lahir tanpa ayah, berbicara ketika masih bayi, dan melakukan mukjizat yang hanya bisa dilakukan oleh Tuhan, hanya dianggap manusia biasa? Bukankah itu menunjukkan keilahian? Jika dalam Islam ia disebut Nabi, bagaimana umat Islam menjelaskan mukjizat-mukjizat besar yang dilakukan Yesus? Pertanyaan itu menggema kuat di seluruh aula. Suasana yang tadinya hangat mendadak berubah menjadi menegangkan kembali. Beberapa siswa dari sekolah Kristen tampak mengangguk kecil, sementara sebagian siswa Muslim terlihat cemas. Farah terdiam beberapa saat. Ia tidak ingin menjawab tergesa-gesa. Di dalam hatinya ia berdoa singkat, Ya Allah, bimbing lidahku agar berbicara dengan benar dan lembut. Ia mengangkat mikrofon, suaranya pelan tapi jernih. Pertanyaan yang sangat bagus, Pastor. Dan izinkan saya menjawabnya dengan satu kalimat dulu. Mukjizat tidak menjadikan seseorang Tuhan, tapi menunjukkan bahwa Tuhan Maha Kuasa atas segala sesuatu. Beberapa orang di barisan depan mengangkat alis. Jawaban itu pendek tapi memancing rasa ingin tahu. Farah melanjutkan dengan suara tenang. Dalam Islam, mukjizat adalah tanda kebesaran Allah yang diberikan kepada para nabi untuk menguatkan risalah mereka. Misalnya Nabi Musa membelah laut, Nabi Ibrahim tidak terbakar dalam api, dan Nabi Muhammad membelah bulan. Tapi tidak ada satu pun dari mereka yang mengaku sebagai Tuhan. Semua selalu berkata, ini terjadi dengan izin Allah, begitu juga dengan Yesus. Ia lalu membuka catatan kecilnya dan membacakan ayat dari Al-Quran. Dan, ingatlah, ketika aku menguatkan engkau dengan Ruhul Kudus.
Engkau berbicara kepada manusia dalam buayan dan ketika dewasa. Dan ketika aku mengajarkan kepadamu kitab, hikmah, Taurat dan Injil. Dan ketika engkau menciptakan dari tanah sesuatu berbentuk burung dengan izinku, lalu engkau meniupnya dan menjadi burung dengan izinku. Qiyas Al-Ma'idah 10, Farah menutup bukunya dan menatap pendeta itu. Lihatlah pastor. Al-Quran menyebut semua mukjizat itu dengan kalimat bi'izni, artinya dengan izinku. Artinya semua yang luar biasa itu adalah bukti kekuasaan Allah, bukan bukti bahwa Yesus adalah Allah itu sendiri. Suasana kembali hening. Kata-kata dengan izinku seakan menggantung di udara, memberi makna yang dalam. Farah melanjutkan, kali ini dengan nada yang lebih lembut tapi penuh keyakinan. Dalam Islam kami melihat Yesus sebagai manusia suci yang dipilih, bukan manusia biasa. Beliau diutus membawa risalah yang sama dengan para nabi sebelumnya, mengajak manusia menyembah Tuhan yang Esa. Maka kami menghormati beliau, tapi tidak menyembah beliau, karena yang layak disembah hanyalah Sang Pencipta. Baiklah, jika begitu, izinkan saya bertanya satu hal terakhir. Kau berkata bahwa Yesus adalah nabi yang diutus Allah. Tapi dalam ajaran Kristen, Yesus datang untuk menebus dosa manusia. Dalam Islam, apakah konsep penebusan dosa itu tidak ada? Bagaimana Islam memandang kasih Tuhan? Pertanyaan itu membuat beberapa orang kembali menatap Farah. Topik penebusan dosa adalah hal besar dalam teologi Kristen. Tapi Farah tetap tenang. Dalam Islam, pastor, ujarnya perlahan, kasih Tuhan bukan ditunjukkan lewat pengorbanan seorang nabi, tapi lewat kesempatan yang selalu diberikan kepada manusia untuk bertobat. Allah berfirman bahwa rahmatnya mengalahkan murkanya. Kami percaya setiap manusia bertanggung jawab atas dosanya sendiri. Dan setiap manusia punya pintu untuk kembali kepadanya tanpa perantara. Ia menatap langsung mata Pastor Gabriel. Jadi dalam Islam, Tuhan tidak perlu mengorbankan seseorang untuk mengampuni dosa. Karena kasihnya begitu besar, ia langsung membuka pintu maaf bagi siapapun yang ingin kembali. Yes.